ya, terdiri dari 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua. Setelah kita takbir, di antara takbir nanti dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya subhanallah apa nah? Maha suci Allah, walhamdulillah segala puji bagi Allah, la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, dan Allahu akbar, Allah maha besar. Jadi 7 rakaat di rakaat pertama, 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua. Sholat ini dimulai dari sholat dulu 2 rakaat, setelah itu langsung khutbah. Khutbah adalah bagian dari rangkaian sholat. Jadi tidak boleh ada yang keluar, tidak boleh ada yang makan minum, ya namanya. Tidak boleh ada yang bicara. Kaidan tidak boleh gendong. Baik, kita mulai. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu salatu aidin. Dan jangan kita apa? Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja al-mar'a faja'alahu ghuslan ahwa sanurhiquka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Istriku dan adik-adikku, anak-anakku dan cucu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Di pagi yang penuh kebahagiaan dan keberkahan ini, setelah 1 bulan bersama Ramadan, Idul Fitri pun tiba dalam kesucian dan ketakwaan. Hari di mana takbir berkumandang, semua diliputi rasa bahagia dan senang. Setelah 1 bulan di madrasah Ramadan, kita berjuang menahan haus dan dahaga, mengekang hawa nafsu yang membara, dan menekan diri pada yang puasa. Semua itu mampu kita lewati dengan penuh keikhlasan hati untuk meraih ridho Ilahi. Tentunya semua ini haruslah senantiasa kita syukuri sebagai hamba Allah yang tahu diri. Nikmat yang tak terhitung dalam setiap tarikan napas kita menjadi bukti banyaknya rezeki yang kita terima. Bukan hanya rezeki lahir semata, namun rezeki batin pun terus mengalir dalam kehidupan kita. Kesehatan, kesempatan, Islam dan iman, serta nikmat yang tak kelihatan dalam kehidupan, janganlah sampai kita purpurkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Pada saat kita merayakan Hari Raya Idul Fitri hari ini di kota Pekanbaru, di negara kita Indonesia, di satu sisi kita juga prihatin karena hari ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina sedang dibombardir oleh Zionis Israel. Kita berdoa bersama, semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang, berjihad di jalan Allah, insya Allah mudah-mudahan mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tentunya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur padanya, dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah di mulut kita, mengucapkan syukur ini dalam kehidupan nyata, dan menguatkan kesadaran bahwa Allah lah yang paling kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang paling sempurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bulan puasa harus senantiasa kita pupuk dan jaga. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu, beriringan dengan itu intensitas ibadah kita pun ikut menjadi layu. Oleh karena itu, mari kita jaga semua ini. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang dosanya diampuni, karena kita telah berpuasa dengan iman dan kesadaran diri, mengharap pahala ilahi Rabbi. Rasulullah dalam hadisnya bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan fahtisanan ghufira lahu ma taqaddamu min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah,
Idul Fitri ibarat lembaran awal kertas putih. Tak ada kotoran atau noda yang menempel sehingga senantiasa bersih. Seperti air dari sumber mata air yang mengalir jernih. Kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga agar kertas dan air ini tidak ternoda. Mari hindari berbuat dosa, baik itu dosa antar sesama, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Jika kita berbuat kesalahan dan dosa pada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat menjadi salah satu jalannya. Kita harus beristighfar sepenuh jiwa untuk tidak mengulangi lagi segala dosa. Sebagai wujudnya, kita harus mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan baik dengan sebagai penggantinya. Jika itu dosa pada sesama manusia, silaturahim menjadi salah satu solusi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada sebuah peristiwa menarik 14 abad yang lalu, bahwa Rasulullah SAW membaca amin, amin, amin 3 kali. Sementara itu sahabat yang lain tidak mendengarkan sepatah kata pun. Akhirnya sahabat bertanya, "Mengapa engkau membaca amin 3 kali ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ada 3. Ketahuilah bahwa tadi malaikat Jibril berdoa, 'Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya.' Lalu diaminkan oleh malaikat Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain tentunya tidak boleh sampai melupakan kepekaan pada yang ada di dekat sekitar kita. Tadi sudah kita dengar bahwasanya salah satunya kita harus berbakti kepada orang tua. Terlebih sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita. Dalam ajaran agama, orang tua adalah sosok yang mulia dan harus kita hormati serta sayangi selamanya. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik karena mereka adalah jimat kita di dunia. Bagi mereka yang orang tuanya sudah meninggal dunia, ziarahilah kuburnya, ziarahilah makamnya. Panjatkan doa kepada Yang Kuasa, semoga mereka diampuni dosanya dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak-anak kami yang orang tuanya masih hidup, masih sehat bersama kita, jagalah dan kunjungilah mereka. Terlebih seluruh ibu yang telah susah payah melahirkan kita semua ke dunia ini. Ia adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surga Allah yang abadi. Apa kabar hari ini? Apa kabar Omah Jasnur? Apa kabar Abdul Haji Sumardi? Nenek aja tuminam di sana. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Lapangkanlah kuburnya. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Hari ini kami berdoa Idul Fitri. Hari ini tidak ada orang tua
kami lagi. Insya Allah, mudah-mudahan mereka mendapat tempat yang layak di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kesehatan dan keberkahan pada orang tua kami. Jadilah kami anak-anak yang berbakti dan tahu berbalas budi. Kita perlu sadari, sesukses apapun kita tidak lepas dari doa kedua orang tua. Untuk diingat adik-adik, anak-anak kami, cucu kami, Nana, Caca, Azra, Kaidan, sebanyak apapun materi yang kita miliki, tak akan bisa membalas jasa-jasa orang tua. Ridho orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita. Tidak ada orang yang sukses di dunia tanpa ridho daripada orang tuanya. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Fadillahi turati wildan wa sultullahi suhtil walidan. Keridaan Allah tergantung kepada keridaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Mari kita kenang perjuangan mereka ketika kita masih kecil. Seperti Nana dan Caca, kita masih kecil, tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kasih sayang, mereka menggendong kita, mama papa menggendong kita, mencium kita, dan membesarkan kita dengan penuh rasa cinta dan sayang. Bagaimana sebaliknya ketika mereka tergeletak sakit tak berdaya? Sempatkah kita menjenguknya? Orang tua kita di kampung, kita doakan Mak Wek, Nono. Sempatkan kita menjenguk orang tua kita? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya, dan menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada beberapa ayat tentang kewajiban seorang anak kepada orang tua. Di antaranya dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Yang Nana dan Caca, sedangkan Nusa dan Rara pun sudah menasihati Nana dan Caca, jangan berbuat kasar sama orang tua. Lebih baik diam atau kata Nusa dan Rara, ya, harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian kewajiban berbakti kepada orang tua dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Kemudian ada dalam Quran surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali kamu semua. Ingat Nanda dan Caca,
9 bulan Nana dan Caca digendong mama kemanapun mama pergi, berdua di dalam perut mama. Karena itu berbaktilah kepada kedua orang tua saya. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran tentang kewajiban berbakti kepada orang tua, Quran surat Luqman ayat 15 yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Satu lagi ayat tentang kewajiban berbakti kepada orang tua, Quran surat Al-An'am ayat 151 yang artinya, katakanlah hai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kami yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu bunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lantas, bagaimana kita, adik-adik, bisa berbakti kepada orang tua sementara orang tua kita sudah meninggal? Al-Quran mengajarkan ada beberapa langkah yang bisa kita buat. Bagaimana orang tua kita yang sudah meninggal itu kita bisa berbakti kepadanya. Yang pertama, tentu dengan mendoakan orang tua kita setiap waktu, setiap kali setelah habis sholat. Doakanlah orang tua kita yang sudah mendahului kita di alam barzakh. Setiap kali setelah sholat fardu minimal kita harus mendoakan. Doa kita, anak-anak kita itu langsung insya Allah dijawab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau doa melalui orang lain kita minta bantuan, itu akan menjadi perantara. Tapi doa kita lah setiap waktu, ya, setiap waktu setelah selesai sholat kita doakan mereka. Ya, semoga mereka insya Allah mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya dulu orang-orang tua kita ini punya utang atau janji pada orang lain, ya, dan kita tahu bahwa memang itu adalah utang dari orang tua kita dulu, kita wajib tentunya semaksimal mungkin untuk melunasi apa yang menjadi janji orang tua kita waktu itu. Karena kalau tidak tentunya akan menjadi ganjalan, ya, orang tua kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, saling mengasihi dengan anggota keluarga. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita harus tetap menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga, dengan kakak, dengan adik, dengan saudara-saudara yang lain. Kita jaga terus. Ini tentunya akan membahagiakan orang tua kita di sana. Ya, ada banyak kejadian mungkin kita tahu setelah orang tuanya meninggal, anaknya berkelahi. Di sana sendiri masalah pembagian dan sebagainya. Ini tentunya akan menjadi sebuah kerisauan tentunya orang tua kita yang hari ini di alam barzakh. Kemudian meneladani dan melakukan sifat baik orang tua kita. Kalau orang tua kita selama ini senang bersilaturahim, lanjutkan silaturahim itu dengan teman-teman daripada orang tua kita. Kalau orang tua kita selama ini suka bersedekah, lanjutkan sedekah ini ke saudara-saudara kita yang selama ini mungkin sudah menjadi kebiasaan daripada orang tua kita. Artinya kita meneruskan apa yang menjadi cita-cita daripada orang tua kita, ya, sehingga insya Allah tentunya ini akan menjadi lebih baik. Kemudian menjaga hubungan dengan saudara orang tua. Ya, kalau seandainya orang tua kita sudah meninggal, mungkin dengan kakak daripada orang tua kita, adik orang tua kita, mari kita jaga hubungan silaturahim terus, karena beliau adalah orang tua kita juga.
kemudian beramal atas nama orang tua. Ini juga penting sekali. Adik-adikku dan anak semuanya, cucu semuanya, beramal atas nama orang tua, beribadah atas nama orang tua, bersedekah atas nama orang tua. Ya? Kita menyumbangkan masjid, kita atasnamakan ini sumbangan dari almarhum orang tua kita Haji Sa'adudin misalnya, dari almarhum Haji Nelis Nur misalnya, dari almarhum Haji Sumardi misalnya, almarhum Haji Tuminam misalnya. Kita atasnamakan orang tua kita itu, sehingga insya Allah ibadahnya akan mengalir ya ketika orang tua kita itu berada di alam barzakh. Dan tentunya kita harus menjaga nama baik daripada orang tua kita yang selama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian apa yang menjadi pertanyaan sahabat tadi? Ya, ketika Rasulullah mengaminkan. Yang pertama tadi adalah jangan diterima ibadah seseorang anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Itu diaminkan oleh Jibril. Kemudian yang diaminkan kedua apa? Jangan kau terima ibadah seorang istri yang tentunya tidak mengabdi kepada suaminya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang makruf atau kebaikan. Bukan berarti seperti instruksi tentunya antara suami dengan istri tentunya harus dijaga dengan baik. Nah, kewajiban suami istri terhadap suami dalam Islam banyak sekali. Termasuk tentunya yang pertama adalah taat kepada suami.